Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Mas diundang melalui Google Zoom untuk diwawancarai mengenai tugas kami perencanaan pengendalian biaya. Nah, kami tertarik mengambil usaha Masnya. Jadi mohon izin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami uraikan. Oke, bisa sebelumnya dengan Mas siapa? Dengan Mas Didit. Mas Didit. Mas Didit ini sebagai apa di usahanya, Mas? Saya sendiri sebagai pemilik dari usaha Adrian Sound System itu sendiri. Oke, bisa diceritain nggak, Mas? Bagaimana sih sejarah awalnya berdirinya Sound itu, jasa Sound itu? Dan kenapa yang melatar belakangi pemilihan jasa sound system itu, Mas? Sebenarnya itu bukan karena sebab sih. Itu karena dari kakek saya dulu, dia udah memiliki jasa ini dari tahun 19-an. Tahun 19-an itu dia udah punya. Terus dia pensiun di tahun 2000-an. Terus dilanjutin sama ayah saya itu dari tahun 2005-an, mulai saya baru lahir. Terus dia pensiun di tahun 2018. Nah, otomatis kan itu termasuk kayak hobi menurun gitu. Jadi dari saya kecil udah udah kayak lingkungannya itu kayak deket sama sound gitu loh. Jadi kayak ada minat aja itu untuk melanjutkan bisnis itu. Terus saya melanjutkan dari tahun 2020 sampai sekarang. Berarti untuk sound ini berada di Lumajang ya, Mas? Ya, ada di Lumajang. Itunya gimana, Mas? Kayak soundnya itu bergerak di Lumajang aja atau kayak ada keluarnya atau gimana, Mas? Ya, tergantung. Kalau ada yang nyewa dari luar Lumajang ya pasti diterima sesuai permintaan aja. Nah, di setiap usaha kan pasti ada visi misi ya, Mas, atau nilai utama yang diterapkan. Nah, apa, Mas, visi misinya itu mengenai usaha sound? Tentang visi misinya itu, kita memiliki misi yaitu menjadi jasa yang penyewa dengan sistem yang profesional dan terpercaya untuk pelanggan atau konsumen yang memakai jasa kita dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang selalu maksimal di berbagai jenis acara, dan memiliki misi yang selalu menyediakan layanan jasa sound yang berkualitas dengan standar audio yang profesional dan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, sopan santun, tepat waktu. Dan yang ketiga, mengembangkan teknologi. Dan jadi mengikuti zaman sekarang kan banyak tuh teknologi digital dan meninggalkan teknologi analog seperti dulu. Dan itu selalu mengikuti zaman yang berkembang sekarang dan menjalankan usaha secara efisien dan profesional untuk menciptakan keuntungan dan berkelanjutan jangka panjang dan membangun hubungan relasi yang luas gitu. Oke, baik Mas Didit, saya izin bertanya, bagaimana struktur organisasi di usaha Mas Didit ini? Kayak siapa yang bertanggung jawab atas manajemennya, terus operasional di lapangannya hingga di pemasaran itu bagaimana, Mas, struktur organisasinya? Nah, struktur organisasi ini sebenarnya kalau dari keuangan sama alur kerja itu masih dipegang saya sendiri. Cuma ada satu orang yang saya percaya, sebab dia juga sebagai operator. Dia itu kalau saya tidak ada, dia juga yang memegang keuangan atau menjadi manajemen di suatu event-event yang waktu itu keluar dan mengatur semua kru untuk bekerja gitu. Oke. Setelah itu saya izin bertanya lagi, apa saja variasi paket jasa sound system yang disediakan itu, misalnya kayak paket pernikahan, konser, seminar, kayak event skala kecil atau besar, itu bagaimana Mas Didit itu menentukan harga sewa untuk setiap paket tersebut pada saat ini? Kalau untuk paket itu nggak bisa menentukan harga, soalnya kan di setiap penyewa itu permintaannya itu berbeda-beda. Jadi tidak selalu harga itu tetap. Jadi gitu. Oke, baik. Terus siapa saja ya Mas Didit kompetitor utama di wilayah Mas Didit ini, dan berapa rata-rata harga pasaran di wilayah Mas Didit ini yang mereka tetapkan untuk paket sejenis? Kalau kompetitor sih untuk saat ini pasti banyak, soalnya kan para seumuran saya atau di atas saya itu banyak yang bermunculan baru-baru ini. Jadi kompetitor semakin berkembangnya zaman semakin banyak, dan untuk harga dari kompetitor sendiri itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Cuma yang membedakan itu dari kualitas suara, itu aja. Ya, Berarti untuk harganya itu masih sama gitu ya, Mas? Antara usahanya Mas dengan usaha yang satu lainnya itu sama gitu?
Atau ada perbedaan? Yang pasti kalau perbedaan itu ketika ada kompetitor yang baru muncul, mereka kan pastinya cari nama tuh. Jadi mereka tuh selalu merusak harga. Itu aja sih. Kalau yang kompetitor lain, yang pasti mengikutin kompetitor lainnya juga berapa pasarannya untuk paket sewa. Berarti yang kompetitor baru itu dia ngasih harga murah berarti ya awalnya? Ya, biasanya gitu. Terus gimana tuh mas cara ini ya menyikapinya? Yang pasti kalau menyikapinya sih nggak perlu bingung ya, soalnya yang sering saya lihat kompetitor baru itu kan yang pasti kalah pengalaman dari kompetitor yang dulu kan. Jadi walaupun mereka banting harga, tapi kan suara udah pasti beda jauh sama pengalaman kompetitor yang dulu-dulu. Jadi walaupun banting harga nggak begitu ngaruh sih. Terus ininya mas berapa mas target laba yang diharapkan gitu dari Ya, kalau keluarnya Son? Ya semisal kalau emang lagi musimnya sih, aku nggak menargetkan labanya sih, cuma menargetkan sewanya dalam 1 bulan itu. Saya biasanya kalau ada musim pernikahan atau musim Agustusan, karnaval atau acara desa itu 1 bulan menargetkan 8 acara sampai 10 acara. Dan itu Dalam kan 1 bulan? kalau nargetkan labanya kan nggak bisa, soalnya kan setiap event itu harga sewanya kan beda-beda, jadi nggak bisa menentukan target laba. Ya, baik. Kalau untuk biaya tenaga kerja Mas Didit, bagaimana sistem pengupahan untuk kru lapangan? Misalnya kayak teknisi, operator, tenaga angkut, apakah itu dihitung per event, per hari, atau sistem gaji bulanan? Kalau lagi musim kawin atau musim karnaval itu pakai sistem bulanan, soalnya kan nggak bisa bayar langsung, soalnya teknisi, operator atau kru sebagainya itu dia setelah acara ini langsung pindah, jadi nggak bisa langsung kasih gaji, jadi gajinya itu pakai bulanan. Semisal kalau tidak ada musim kawin atau musim karnaval itu pakai gaji harian, soalnya kan habis event ya udah pulang langsung gajian gitu. Oke, baik. Ini mas penasaran itu mengenai harga paket. Ada berapa paket sih mas yang di Son mas ini? Maksudnya Ya, tentang paketnya kayak paket biasa atau paket luar biasa atau gimana mas mengenai paketnya? Kalau paket sih emang nggak bisa ditentuin, cuma biasanya pasarannya itu kalau untuk nikahan itu minimal setidaknya 3 jutaan, sesuai permintaan terendah itu paling rendah 3 juta. Terus yang paling tinggi dia kan minta yang paling mewah itu ya di atas 15 jutaan, tergantung sulitnya medan yang ditempuh, sulit kerjanya, dan berapa banyak alat yang dibawa. Itu tuh di atas 15 juta itu sudah full service ya mas? Maksudnya tuh kayak nggak ada biaya tambahan-tambahan lagi? Atau kayak ada apa khusus kayak misal 15 itu khusus sound, terus transport itu beda lagi, atau itu tuh udah bersih gitu? Ya, Kita sebagai 15 konsumen. Ya 15 juta kalau sebagai konsumen udah bersih tuh. Kalau semisal ada trouble waktu acara udah bukan tanggung jawab sebagai konsumen, tapi tanggung jawab dari kita. Kan sebagai konsumen kan kalau waktu event kan dia nggak tahu kerjanya itu gimana atau gimana. Jadi walaupun ada trouble kan bukan salah mereka, tapi salah dari kitanya, kurang perhatian aja gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain teman-teman? Ini nih mas mengenai kalau semisal sebelum acara nih ya, kayak sebelum acara itu sebelum event tuh ada ini nggak mas kayak perencanaan anggaran gitu atau pengeluaran gitu dari Son itu? Kalau kayak anggaran sih nggak pernah ya, cuma kalau setiap mau event itu kan pasti nentuin harga untuk sewanya itu ya, jadi anggarannya itu di situ, menentuin harga sewanya aja. Ya, baik Mas Didit, saya izin bertanya lagi mengenai promosi. Itu Mas Didit menggunakan media apa aja ya yang digunakan? Kayak contoh sosial media, brosur, atau kayak event organizer gitu? Dan berapa itu biayanya Mas untuk promosi? Nah, kalau promosi, kalau dari sosial media saya pakai IG ada, Facebook ada, TikTok juga ada, dan untuk yang lain itu dari relasi orang-orang penyewa gitu. Dan untuk kayak kolaborasi itu dari collab sama wedding organizer. Tapi kalau masalah biaya kayak gitu tidak ada, soalnya saya yang dimintai collab sama mereka dan saya tidak mengeluarkan biaya, soalnya kan sama-sama untung. Oke. Mengenai ini mas, biaya listrik itu gimana mas, konsep biaya listriknya? Maksudnya listriknya tuh dia ngambil dari kalau misalnya ada event itu gimana mas? Ya kan kita kan listrik pakai genset, cuma perhitungannya disewa itu cuma biaya bahan bakar aja. Kecuali kalau kita ada sewa genset dari pihak luar, ya kita tambahin sewanya genset itu berapa sama ditambah biaya bahan bakarnya.
Eh, Bagaimana cara Mas Didit ini memonitoring pengeluaran di lapangan itu agar tidak membengkak atau melebihi anggaran yang telah ditetapkan, Mas? Ya, kalau anggaran membengkak sih, yang pastinya kan karena trouble kan. Ya, kita mengatasinya itu sebelum acara pasti ada perawatan untuk meminimalisir adanya trouble itu dan pembengkakan biaya di belakang. Gitu. Oke, cukup mungkin ya. Ada yang Oke, mau cukup. ditanyain lagi? Udah cukup kayaknya, Dit. Cukup ya. Cukup. Oke, mungkin itu Mas yang bisa kami tanyakan mengenai tugas akhir ini. Mudah-mudahan dari yang kita analisis bisa memberikan dampak positif gitu untuk usaha Masnya agar tetap jalan supaya bisa berkembang lebih dari yang sekarang. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.